Ada kembali bersama kami di Newsroom dan kita masih memperbincangkan terkait dengan kursi Menteri Kabinet Jokowi Ma'ruf di periode 2019-2024. Saya akan kembali ke Pak Maman dan juga Pak Roy Suryo. Ini terkait dengan tadi 5 nama yang sudah hadir gitu ya di Istana tadi pagi. Ini juga salah satunya adalah Bapak Erick Thohir yang sebelumnya adalah mantan Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf. Ini kalau Anda sendiri melihat gitu ya, Bapak Erick Thohir ini kira-kira nanti akan menduduki posisi menteri apa? Pak Maman dulu. Kalau yang nyebar di medsos, BUMN ya, BUMN. Tetapi yang pasti kita mengapresiasi penunjukan Presiden kepada Pak Erick Thohir, karena bagaimanapun itu menunjukkan bahwa orang yang bekerja dalam pemenangan kemarin ternyata masih bisa dapat posisi di tengah kekhawatiran banyak orang bahwa Jokowi justru mengambil orang yang justru berseberangan, lalu meninggalkan orang yang berkeringat. Itu bahasa Pak Erick Thohir sendiri. Nah, beliau pun memenuhi prasyarat menjadi menteri yang diajukan oleh Jokowi, seorang manajerial, seorang eksekutor, seorang yang mampu melakukan upaya transformasi yang lebih cepat. Yang justru nanti kita dorong Pak Erick itu adalah dia diingatkan bahwa posisi menteri ini pun ada posisi politis. Dia harus bertarung dengan kelompok-kelompok politisi nanti di DPR, lalu bertarung juga dengan birokrasi di dalamnya. Nah, termasuk juga bagaimana hari ini dengan keterbukaan media sosial kita, kritik itu akan muncul gitu. Sehingga kadang-kadang jadi menteri hari ini itu betul-betul diawasinya oleh legislatif, oleh di dalam sendiri, pertarungan di dalam. Mas Roy Suryo merasakan lah ketika jadi Menpora, justru yang menjebak seseorang menteri itu adalah dari dalam, kayak gitu. Nah, termasuk juga dari netizen itu sendiri. Tetapi apapun ya, harapan Presiden untuk melakukan percepatan dalam pembangunan ini itu terwakili optimisme itu dengan kehadiran Pak Erick di dalam, Wisnu Tama dan juga Nadiem. Ya. Kalau Pak Roy Suryo, seperti apa komentarnya? Saya percaya dan setuju apa yang tadi disampaikan Kang Maman, betul. Saya kebetulan kalau tadi disebut, ya kebetulan saya tepat di tengah di antara dua menteri yang pernah terjebak gitu ya gitu. Sebelum saya dan sesudah saya gitu ya. Jadi itu tidak mudah di Kementerian Pemuda Olahraga waktu itu. Nah, sempat beredar juga Pak Erick ini akan didudukan di Kementerian Pemuda Olahraga. Saya sendiri dari dalam sayang gitu loh. Terlalu kecil kementerian itu untuk sosok sekaliber Pak Erick gitu ya. Saya tahu persis ketika dulu menjadi menteri, beliau dulu juga megang salah satu cabur dan perusahaan di baliknya, Mahaka di baliknya itu bagus sekali supportnya, bagus. Jadi kalau sekarang yang beredar itu adalah calon Menteri BUMN, saya kira tepat ya, dan itu bagus. Tapi juga harus hati-hati juga kalau setiap kementerian, itu betul di dalamnya tuh ada jebakan, ada trap-trap yang harus hati-hati dilakukan. Tapi kalau saya percaya Pak Erick udah biasa lah, seorang bisnismen dengan pengalaman begitu, apalagi pernah juga kalau dari sisi olahraga pernah juga punya satu klub olahraga dunia ya, itu bagus. Tapi sekali lagi jangan di level itu, apalagi kan Kementerian Pemuda kabarnya mau jadikan badan, terlalu kecil Pak Erick di sana gitu ya. Jadi harus kementerian yang lebih besar, apalagi menghormati posisinya selaku ketua tim pemenangan atau ketua tim sukses dari Pak Jokowi Ma'ruf kemarin. Oke, kemudian kalau misalnya kita membicarakan terkait dengan keberadaan Menteri Wanita di periode pertama kemarin, seperti misalnya Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, kemudian Rini Sumarno, dan juga Menteri Kelautan Susi Pujiastuti. Nah, ini kalau Anda sendiri melihat, ini kan sebenarnya ketiga Menteri Wanita ini juga bisa dibilang prestasinya cukup baik gitu ya di periode pertama kemarin. Ini seberapa besar kira-kira tambah yang luar biasa mereka? Prestasinya Bu Retno. Ya, Menlu pertama wanita, dan saya kira prestasinya luar biasa. Layaklah itu dipertahankan. Nah, kira-kira seberapa besar nih kans mereka ini untuk dipertahankan di kabinet kedua nanti? Yang pertama, kita mengapresiasi Presiden Jokowi ya pada periode kemarin memasukkan menteri perempuan lebih banyak daripada presiden-presiden sebelumnya. Ini kan menjadi bukti bahwa perempuan Indonesia betul-betul hebat. Yang kedua, ternyata perempuan yang dimasukkan oleh Pak Jokowi itu, seperti yang katakan Mas Suryo barusan, berprestasi semua. Kita tahu kelasnya Sri Mulyani di tingkat dunia, kita tahu Susi dengan gayanya itu mampu membuat orang takut, tenggelamkan. Nah, lalu saya kemarin ketemu ada pernikahan sahabat saya Tamara, saya ketemu Retno. Saya bilang, Bun, pokoknya kalau saya disuruh usul siapa yang harus dipertahankan jadi menteri, saya bilang Bu Retno, karena dia kalau jawab anak saya pernah di Yaman. Ketika itu saya bilang, Bu Menlu, anak saya di Yaman, bagaimana? Suruh pulang, ini bla 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 bla. Saya siapin. Respon itu bukan hanya untuk saya karena dekat, tetapi untuk semua.
dan dia sangat bagus. Nah, saya rasa nanti PKB misalnya mengusulkan seorang perempuan juga, Ida Fauzia. Saya berharap nanti semakin banyak menteri perempuan yang hebat itu menunjukkan bahwa Indonesia jauh melebihi negara manapun karena punya perempuan-perempuan hebat. Setuju. Kalau Pak Roy Suryo sama. bagaimana? Jadi saya kebetulan personally sangat kenal Mbak Retno semenjak dari dulu ya, semenjak dari mahasiswa, kakak kelas saya dulu di kampus, dan kemudian ketika menjadi duta besar untuk Belanda, kebetulan saya dulu yang memfit and propernya ya ketika di Komisi 1. Jadi sangat tahu betul, dan ketika menjadi dubes Belanda luar biasa. Itu termasuk salah satu yang hebat ya, Bu Retno layak lah gitu. Tapi saya mau objektif saja. Kalau tadi Kang Maman cerita rata-rata hebat, ada yang prestasinya biasa saja juga ya gitu. Yang sedikit bagus tapi di atas biasa, misalnya Bu Menkes itu oke. Ya gitu, itu karena dulu pernah mau dipilih Pak SBY, tapi kemudian digantikan nggak jadi ya. Tapi ada yang mungkin perlu untuk kita sempat berharap waktu itu, Prof Yohana Yabise waktu itu kita berharap sangat besar untuk di bidang perempuan, tapi akhirnya mungkin prestasinya tidak terlalu muncul. Nah ini juga harapan kita, salah satu dari tadi 5 yang muncul itu adalah Mbak Kristiani Eugenia Teti Paruntu ya. Nah, jangan sampai kemudian harapan yang besar ini akhirnya nanti kok begitu, apalagi harapannya tidak besar gitu ya. Kasihan Pak Jokowi ya gitu. Karena kita harus menjaga betul Pak Jokowi Ma'ruf ini benar-benar amanah, benar-benar clear, termasuk dengan para pembantunya 5 tahun ke depan. Oke, baik. Kemudian ini kita akan membicarakan terkait dengan posisi menteri apa yang kira-kira diharapkan oleh partai koalisi PKB, namun ditahan dulu Bang Maman. Informasi usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.